Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, asmara, serta keuangan kamu. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan ataupun suatu keputusan untuk kamu terima dan untuk kamu ambil. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa memberikan suatu perencanaan terhadap kehidupan kamu. Akan tetapi, di balik dari perencanaan dan informasi tersebut yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini, apa yang akan terjadi. Dan saya pun akan mengambil satu topik di mana topik ini pesan batin apa yang akan kamu sampaikan terhadap energi yang dimiliki oleh si dia. Saya akan mengambil beberapa kartu di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate, dimana semuanya saya serahkan terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak dari satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Kita langsung saja terhadap kartu di depan saya ini, pesan batin apa yang ingin kamu sampaikan terhadap energi seseorang yang telah meninggalkan diri kamu. Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini, guys. Seseorang yang hanya bisa berdiri tetapi melihat bagaimana kondisi ke bawah. Dengan kata lain, kartu yang saya pegang ini seakan-akan berbicara terhadap suatu kegagalan. Mungkin apabila diri saya kembali terhadap topik yang saya katakan tadi, apakah pesan batin yang ingin kamu sampaikan terhadap energi dia agar diri dia merasakan suatu kegagalan di dalam hubungan yang dia jalankan terhadap pihak ketiganya? Kamu mengharapkan suatu kegagalan terhadap hubungan yang mereka jalani di sini, guys. Ada apa sebenarnya diri kamu? Kamu ingin menuntut rasa sakit hati yang telah dia berikan terhadap diri kamu. Saya paham dan saya mengerti bagaimana kondisi diri kamu. Tetapi diri kamu jangan memberikan suatu pesan di mana pesan tersebut akan mengarah terhadap diri kamu. Apabila diri kamu dari sisi batin memberikan pesan ini kepada diri dia, bukan situasi ini yang akan dia terima, tetapi situasi kebalikannya. Saya sudah berulang kali mengatakan terhadap diri kamu. Kamu memang sakit hati terhadap perbuatan diri dia yang telah mencampakkan diri kamu. Tetapi kamu harus bisa mengambil hal positif. Dimana ketika diri kamu mengambil hal positif dan saya mengatakan suatu contoh terhadap diri kamu, seseorang yang telah meninggalkan diri kamu ataupun pihak lain telah mengganggu kebahagiaan kamu dan memberikan suatu kesempatan agar pasangan kamu bisa menikmati kehidupan dia terhadap pihak lain, kamu anggap saja mantan pasangan kamu itu seperti sampah, yang dimana sampah itu dipungut oleh orang lain. Setelah kamu membuang sampah tersebut, kamu mulai mencari hal-hal baru
kartu ini yang menggambarkan pesan yang ingin kamu sampaikan terhadap energi dia. Kita lihat kartu di bawahnya. Wow, benar yang saya katakan tadi. Muncul kartu ini. Saya tidak tahu kenapa kartu ini muncul. Padahal saya hanya mengambil satu persatu secara acak, tetapi kartu ini yang muncul. Pesan batin yang ingin kamu sampaikan karena memang berasal dari rasa sakit hati yang benar-benar mendalam. Yang berasal dari sisi trauma. Kamu harus bisa merasakan sesuatu hal di mana ketika diri kamu memberikan rasa sakit hati itu kepada saya, kamu pun harus bisa merasakan rasa sakit hati itu kepada pihak lain. Itu yang ingin kamu sampaikan terhadap diri dia. Seakan-akan diri kamu itu tidak terima dengan kepergian dia. Apakah dengan kepergian dia, kamu masih mengharapkan dia akan kembali terhadap diri kamu sehingga diri kamu memberikan suatu pesan di mana pesan itu suatu kegagalan. Ini dia guys. Kita lihat di bagian keduanya. Apakah pesan batin ini akan terjadi atau memang tidak akan terjadi terhadap diri dia. Muncul kartu Four of Pentacles. Suatu batin yang saya lihat di sini kondisinya benar-benar tersiksa. Suatu batin yang saya lihat di sini benar-benar di dalam situasi kemiskinan. Suatu kondisi atau suatu batin yang benar-benar merasakan situasi ketidaknyamanan. Suatu batin yang saya lihat di sini kondisinya benar-benar tidak bahagia. Kalau saya mengkaitkan terhadap topik yang saya katakan tadi, pesan batin apa yang ingin kamu sampaikan terhadap energi dia, yaitu kegagalan. Karena memang diri kamu ketika bersama dengan diri dia, kamu hanya menikmati suatu kehidupan yang benar-benar tersiksa sama dia. Bukan hanya tersiksa, tetapi diri kamu pun menikmati yang namanya sakit hati. Dari unsur ketersiksaan tersebut, dari unsur kesakit-hatian tersebut, inilah yang ingin kamu sampaikan. Saya melihat kemungkinan pesan batin yang ingin kamu sampaikan terhadap energi dia, kemungkinan akan terjadi ini guys. Kemungkinan akan terjadi. Dan ketika saya menutup kedua kartu ini, bagaimana kartu di samping dari Four of Pentacles? Wow. Tersiksa dan kondisi ketidaknyamanan. Kalau saya melemparkan kedua kartu ini terhadap energi yang akan dia nikmati untuk kedepannya, ada situasi yang membuat diri dia akan menerima suatu penyakit, di mana penyakit tersebut karena memang dari perbuatan kebodohan dia. Ada satu energi di samping dia, saya merasakan merupakan ajas manfaat yang sedang menikmati sebuah ajas manfaat di sini. Kita lihat kartu di samping dari The Devil, muncul kenangan. Wah. Muncul kartu Six of Cups. Saya tidak tahu ini. Apakah perasaan kamu di sini masih mengingat kenangan tersebut atau memang diri kamu sedang berusaha untuk keluar dari kenangan tersebut? Ketika diri saya mengkaitkan terhadap kartu Six of Cups terhadap keempat kartu yang sebelumnya saya buka, kenangan yang tersimpan di dalam memori kepala kamu yaitu kenangan pahit, di mana kenangan pahit inilah diri kamu memberikan suatu pesan batin terhadap energi dia agar diri dia berada di dalam situasi yang benar-benar tersiksa, agar diri dia bisa menerima situasi penyakit, agar diri dia bisa menerima situasi kegagalan, agar diri dia berada di dalam situasi sakit hati. Kenangan yang masih tersimpan yang akan berbicara terhadap diri dia seperti ini. Dan ini akan terjadi terhadap diri dia. Kemungkinan dalam tahun ini guys. Saya hanya bisa memberikan bulannya, tetapi saya tidak memastikan. Sekitar di bulan 4 atau di bulan 5.
Kamu bisa melihat nanti dengan apa yang saya katakan di bulan tersebut. Pasti dia akan memberikan suatu kabar terhadap diri kamu, di mana kabar yang akan dia berikan terhadap diri kamu di dalam kondisi kartu The Devil. Iblis akan berbicara terhadap kondisi dia, di mana kondisi ini akan datang kepada diri kamu dan dia akan meminta suatu pertolongan terhadap diri kamu. Di mana kedatangan diri dia, ini yang berbicara, kenangan. Kenangan ini yang akan berbicara dan pesan batin yang akan kamu berikan terhadap energi dia, itu pun akan berbicara terhadap diri dia. Kita tunggu di bulan 4 atau di bulan 5 terjadi. Pasti akan terjadi, guys. Akan terjadi. Dia akan memberikan kabar terhadap diri kamu di sini. Akan memberikan diri kamu suatu kabar di mana posisi dia berada di dalam situasi ini. Kita lihat di bagian ketiganya. Muncul kartu The Tower. Apakah kartu ini yang sedang kamu peroleh, atau memang kartu ini yang akan dia terima? Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini, apabila diri saya fokus terhadap diri kamu, kamu untuk saat ini sedang berusaha bangkit dari rasa kehancuran. Kamu sedang berusaha untuk membangun suatu pondasi, di mana pondasi tersebut agar diri kamu bisa bahagia. Kalau saya melemparkan kartu ini terhadap diri dia, kemungkinan posisi dia pun untuk kedepannya pasti berada di situasi The Tower ini. Kartu yang saya pegang ini berunsurkan tanah, berlambangkan 3 zodiak, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Taurus, ada suatu kekuasaan atau ada suatu perbuatan di mana perbuatan ataupun kekuasaan ini dia salah gunakan sehingga membuat diri dia akan hancur untuk kedepannya. Kalau saya melihat dari sisi Virgonya, untuk kedepannya, dia akan mempertahankan hubungan dia kepada pihak ketiganya, tetapi dari sisi pihak ketiganya akan pergi dari kehidupan dia. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Capricornnya, kemungkinan ini akan muncul. Karena zodiak Capricorn sudah muncul di bagian kedua, yaitu iblis yang berbicara, yang akan membuat diri dia berada di dalam situasi ketidaknyamanan, bukan hanya situasi ketidaknyamanan tetapi situasi penyakit. Sekali lagi saya mengingatkan kepada teman-teman, apa yang kamu lihat secara kasat mata belum tentu menggambarkan situasi yang sebenarnya. Itu dia, guys. Nah, kalau saya menutup kartu The Devil, bagaimana kartu di samping The Tower? Muncul kartu Nine of Swords. 9 pedang menusuk satu orang. Dimana ketika 9 pedang ini menusuk satu orang, membuat diri dia merasa kacau, membuat keadaan dia baik secara tidur, dia pun akan memikirkan situasi kekacauan tersebut. Kacau dan hancur, dan iblis berbicara terhadap situasi dia. Kartu terakhir, muncul kartu kesedihan, muncul kartu penyesalan, muncul kartu ingin pergi. Dengan kata lain, kemunculan kartu terakhir yang saya pegang dan saya bukakan terhadap diri kamu, seakan-akan pesan batin yang ingin kamu sampaikan terhadap energi yang dia miliki akan terjadi ini. Di mana dia akan pergi, dia atau memang pihak ketiganya yang akan pergi, di mana kepergian tersebut akan membuat suatu penyesalan dan akan membuat suatu kesedihan.
Nah, ketika diri dia menerima suatu kesedihan, dia akan muncul di dalam pemikiran dia suatu kenangan, di mana kenangan ini untuk kembali terhadap diri kamu, di mana ketika diri dia ingin kembali terhadap diri kamu, kamu sudah tidak mau lagi berpikiran untuk kembali terhadap diri dia. Karena diri kamu berpikiran sudah cukup rasa tersebut membuat diri saya benar-benar tersiksa, sudah cukup apa yang kamu buat terhadap diri saya sudah sakit hati, sudah cukup apa yang kamu berikan terhadap diri saya sehingga saya menerima yang namanya kegagalan. Oke guys, dari beberapa kartu yang saya bukakan ini, saya menarik satu kesimpulan cukup sederhana dan cukup simple. Kartu ini dan kartu ini saya angkat. Iblis akan berbicara, kartu The Devil akan berbicara terhadap diri dia, dan kartu Six of Cups akan berbicara terhadap diri dia. Kenangan dan penyakit akan saling sinkron untuk kedepannya. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.